Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, sadatana ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, pengurus Nahdlatul Ulama tingkat cabang MW Ceranting, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor, Pagar Nusa, Ibnu PPNU, sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayul hudur. Alhamdulillah saya bisa silatul arham, mudah-mudahan bisa babi hudurikum, kita semuanya ala barakatillah. Insyaallah kehadiran kita semua membawa barakah nafi'ah bagi kita semua dan anak cucu kita semuanya. Ketika Rasulullah masih hidup, maka beliaulah, di tangan beliaulah kalimatul haq, sautul haq, mauqiful haq, khutwatul haq. Rasulullah perkataannya pasti benar, perilakunya pasti benar, keputusannya pasti benar, sikapnya pasti benar, langkahnya pasti benar. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, pemilik kebenaran, the owner of truth, sahibul haq, adalah satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau wafat, meninggalkan dua hal. Satu, sunnahnya. Dua, santrinya, kader-kadernya, para sahabatnya. Sunnah Rasulullah ada 3 macam. Ada berapa, Bu? 3 macam. Pertama, sunnah qauliyah, ngendikan Rasulullah, perkataannya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Itu namanya sunnah qauliyah. Ada lagi sunnah fi'liyah, kelakuannya, perilakunya, carane wudu, carane sholat, carane bimbing keluarga, caranya mimpin masyarakat, ketika lagi gembira seperti apa, ketika lagi sedih seperti apa, ketika lagi susah seperti apa. Semua membawa kebenaran yang harus kita contoh. Namanya sunnah fi'liyah. Jadi tolong dengarkan, ini nanti akan jadi sumber hukum. Akan menjadi sumber hukum. Qauliyah dan fi'liyah. Begitu pula
takririyah. Yang ketiga sunnah takririyah. Keputusannya. Yang mengucapkan bukan Rasulullah. Yang lakoni bukan Rasulullah yang jalani. Tapi oleh Rasulullah dibenarkan. Maka menjadi sunnah, namanya sunnah takririyah. Sunnah apa? Nah, contoh. Sahabat Bilal suatu ketika selesai wudhu, sholat 2 rakaat. Malah Rasulullah bertanya, takon malah, sholat apa Bilal? Bilal jawab, sholat ba'diya wudhu. Benar Bilal, benar. Dari situ maka sholat ba'diya wudhu, walaupun sing pertama ngelakoni bukan Rasulullah, tapi mendapatkan keputusan yang membenarkan dari Rasulullah, menjadi sunnah. Sampai sekarang monggo panjenengan baru wudhu, sholat duhurnya masih jauh, monggo, atau sholat isya masih jauh, monggo sholat ba'diyah wudhu. Paham? Namanya sunnah apa? Takririyah. Ada lagi. Ada seorang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Siapa namanya? Alah sulit biasanya Toto, Soekardi, Solikin. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Masuk masjid, beliau baru saja selesai ngimami sholat subuh. Jamaah masih kumpul. Ka'ab bin Zuhair memuji-muji Rasulullah setinggi langit. Menyanjung-nyanjung. Innar rasulala sayfun yustadha'u bihi. Muhannadun min suyufillahi maslulu. Fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum. Bibatni makata lamma aslamu zulu. Zalu fama zala angkashun wala kusufu. Indal liqai wala milun ma'azilu. Syamul aranini abtalun labusuhumu. Min nasji Dawuda fil hayja sarabilu. La yafrahuna idha nalat rimahuhumu. Qauman walaisu majazi'a idha nilu. La yaqa'u ta'nu illa fi nuhurihimi. Wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Pak, panjang nih kalau saya baca sampai jam 4 nanti. Artinya, sungguh engkau Rasulullah pemimpin agung, pemimpin yang sukses, tegas, bagaikan pedang made in India, Muhannadun. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah dengan akhlak mulia, diikuti oleh para sahabat-sahabatnya yang tidak pernah gentar di medan perang, tapi berakhlak mulia, tidak pernah melupakan qiyamul lail, sholat malam. Mereka dengan ikhlas mengikuti, melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Itu sifat para sahabat. Rasulullah tidak melarang dipuji, walaupun beliau tidak perintah, tapi tidak melarang. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh, enggak. Jangan muji-muji saya, musyrik. Enggak. Jangan muji-muji saya, dolal, sesat. Enggak. Malah Rasulullah setelah mendengarkan pujian itu,
memberikan hadiah kepada si penyair itu. Hadiahnya apa? Selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis. Spray itu di pasar harganya 300.000, made in China, yang garis-garis itu loh. Nah, selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah, muttaqiina ala furushim batainuha min istabrak. Batainuha selimut polos. Tapi kalau selimut lurik-lurik bahasa Arabnya burda. Yang tidak percaya semualah. Yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, Istanbul, masuk ke museum, masih wonten, masih ada burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengarkan pujian-pujiannya. Ayo, yang gak percaya dengan saya ke Turki, ayo, tiketnya tunggu dewe. Tiketnya tunggu dewe. Pulang pergi 30 juta itu. Monggo, kalau sekawan deh kok. Wonten rambutnya Rasulullah, wonten sandalnya, wonten mangkok bekas tempat air, wonten pedangnya Rasulullah, wonten di museum Topkapi Istanbul, Turki. Ini bukti fakta. Kalau fakta tidak bisa diperdebatkan. Kalau fakta beda kalau dalil. Kalau dalil bisa dilawan, kalau dalil mana? Kalau fakta sejarah waqi'iyah, fakta yang nyata tidak bisa dibantah. Bahasa Arabnya burhan. Fakta itu burhan. Kalau dalil ya dalil. Ayat, hadis, dalil namanya. Kalau ini fakta barang, fakta nih. Rasulullah dipuji senang. Bukan melarang. Ini faktanya. Mengasihkan hadiah burdah kepada penyair yang setelah mendengarkan pujiannya itu. Semenjak itu setiap ada qasidah syair yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Apa? Burdah itu kata 5 jilid dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, diberi judul Al-Madaih An-Nabawiyah. Nah, burdah yang terkenal di Indonesia, wonten Barzanji, wonten kumpulan Barzanji dicetak sama-sama Barzanji, tiba namanya burdah yang dikarang oleh Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Beliau orang Iskandaria, murid daripada Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas muridnya Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili muridnya Syekh Abdus Salam bin Masih. Abdus Salam bin Masih muridnya Syekh Syuaib Abu Madian Al-Ghauth. Al-Busiri sakit sebulan. Orang iso mlaku, stroke, lumpuh. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Jawab. Panjenengan sering? Dereng. Neng mimpi jumpa pocong? Sering. Coba genderuwo ya, sering genderuwo, pocong nggih. Kejar-kejar macan. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan gak bisa bangun. Tapi saya punya nazar ingin ngarang damel qasidah isinya memuji-muji engkau. Minta izin Rasulullah, minta izin. Ya silahkan. Seminggu ngimpi ketemu maneh. Sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca.
Setelah dibaca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tersenyum, wa radhiya anhu, menerima, senang, dipuji itu senang, menerima, wa masaja sadahu, ngusap-ngusap badannya, wa ta'affa fauran, besoknya bisa jalan. Syekh Muhammad Al-Busiri ini percaya mboten? Yang percaya pasti min ahli syafaati Rasulillah. Yang tidak percaya pasti mahrumuna an syafaati Rasulillah. Yang orang percaya orang bakal dapat syafaat, orang percaya. Jangan percaya nggih. Aduh, nek orang percaya jadi kula seneng jane, ben kula tok yang sal. Yang jeneng boten percaya, alhamdulillah, biar saya saja, special for us. Apal mboten? Bunda apal mboten panjenengan? Apal mboten? Mboten. Rois Syura kudu apal. Rois Syuriah harus apal Burda, Barzanji, khutbah Jumat, khutbah gerhana, khutbah nikah, talqin tahlil, manak Abdul Qadir Jilani, harus hafal Rois Syuriah. Kalau nggak hafal, nggak usah diamplopin. Tuman. Kenapa? Karena Burda, Barzanji, talqin tahlil milik kita, kepunyaan kita. Kalau bukan kita yang menghafal, apa Muhammadiyah suruh ngapal? Kalau bukan kiai yang ngapal, apa Muhammadiyah suruh ngapal? Paham betul, paham betul? Gak mungkin orang lain ngapal. Kita yang harus hafal. Karena itu milik kita. Masjid jangan dikasih buku khutbah, buang. Kiai khutbah harus hafal hafalan. Kalau nggak hafal, nggak usah pakai lagi. Apa bedanya keluaran Tebuireng, Ploso, Lirboyo, karo SAG pantas kudanya moco SAG. Sarjana alam. Amin tazakuri jironim bidi salami mazatadam anjaro min muklatim bidami am habbati rihu min tilqai kadhimatin wa aumadal barqu fi dhalma'i min idami fama li aynaika in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafiq yahimi ayah sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dikribani wal alamin. Gaurun sing apal nggih, gaurun sing apal? Sing apal apa wis aku melok wis. Dangdutan ayo aku melok wis ayo. Amin tadzakuri jironim bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai-sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena sedang rindu, kangen, mabuk cinta pada perempuan yang ada di dusun Zisalam? Atau karena engkau teringat suatu hari di desa Kadhimah yang panas, angin bertiup kencang? Atau engkau teringat di desa Idham gelap gulita berkilat? Kenapa badanmu kurus kering? Tidak makan, gak enak tidur, menangis terus sampai di dua pipimu ada seperti kalen ya, seperti aliran air, bekas air mata. Kenapa? Ayo ngaku saja. Kamu pasti sedang mabok cinta. Jawabnya
na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udriyi ma'diratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi mabok cinta, lagi kangen seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kalian akan memakluminya. Siapa sih yang sedang kamu tangisi? Siapa yang sedang kamu rindukan? Siapa yang sedang ku tangisi, yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyunal Amirun Nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi. Wes si kuto yang apa? Wes si kuto. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanu fi ilmin wala ikami. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah kekasih kita yang kita tunggu-tunggu syafaatnya. Percaya enggak? Dialah Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidara bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Sharuh bin Arhu bin Falig bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormuz bin Akhnuh bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Rasulullahku jelas sekali itu, jelas. Panjang leluhurnya jelas enggak? Saya dijawab, panjenengan leluhurnya jelas buatan? Boten. Turunan sopo panjenengan turunan sopo? Jelas boten? Boten jelas. Turunan bayi di gua kebun singkong barang liya. Di gua nang tong sampah, mbak sampai itu. Orang jelas. Rasulullah keturunan mbah-mbahnya jelas sekali. Nah, dari sinilah bahwa kita simpulkan memuji-muji Rasulullah, baik itu baca burdah maupun baca barzanji, sunnah apa? Takririya, bukan bid'ah. Ada yang mengatakan bid'ah? Ada yang mengatakan bid'ah? Ada. Nah itu sunnahnya. Tinggalannya santrinya sekarang, santrinya.
Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu punya pendapat ketika zaman Rasulullah Quran tidak ditulis tapi dihafal. Orang nulis Quran dihafal. Paham betul, paham betul. Setelah Khalifah Abu Bakar, beliau berpendapat tidak mungkin umat Islam hafal Quran semuanya. Iya sahabat hafal, neliane. Para tabiin, gak mungkin generasi sudahnya. Gak mungkin hafal Quran semua, maka Quran harus ditulis. Nah, ini kan Rasulullah kan buat perintah tuh, bid'ah itu, bid'ah ya, bid'ah itu. Jadi Abu Bakar yang perintah nulis Quran, membentuk tim kutabil wahyi, penulis Quran 10 orang, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Sayyidina Ali, Muawiyah, Ibnul As, Ibnu Mas'ud, dan seterusnya. Ditulis Quran, ditulis, dikirim ke kota-kota Mekah, Basrah, Kufah. Ketika zaman Sayyidina Utsman dan Sayyidina, kota satu dan kota yang lain baca Qurannya beda. Di sini yaf'alun, di sana taf'alun. Di sini ya'lamun, di sana ta'lamun. Wah, ini bahaya ini, bahaya ini. Baca Qurannya nggak sama, beda, bahaya ini. Maka Sayyidina Utsman mengambil keputusan Quran harus ditulis ulang. Maka Quran yang ada di kota-kota itu dikumpulkan, ditarik kembali ke Madinah, ditulis ulang, dan kalau setelah ditulis ulang yang lain dibakar, hanya satu ini yang sah. Maka sampai sekarang namanya Rosem atau Mushaf Rosem Utsmani. Apa namanya? Quran yang ditulis oleh Sayyidina, zaman Sayyidina Utsman. Paham boten? Bid'ah. Nulis Quran bid'ah, nulis Quran itu Kanjeng Nabi bukan pemerintah. Ayo, kalau nggak mau bid'ah, hafal Quran. Ayo, kalau nggak mau bid'ah, ngomong bid'ah dia orang hafal Quran, yang ngomong bid'ah. Ayo, kalau ente nggak mau bid'ah, hafal Qurannya, bukan baca tulisan. Tulisan itu bid'ah itu. Nah, tapi sebentar. Sayyidina Umar, contoh Sayyidina Umar. Waktu Rasul masih hidup, sholat tarawih berjamaah 8 rakaat. 8. Rasul lajeng masuk ke rumah, ke kamarnya lah, di pojokan masjid itu yang sekarang makomnya itu. Rasulullah meneruskan tahajud, qiyamul lail. Entah sampai berapa rakaat nggak ada yang tahu. Sahabat yang ditinggal di masjid macam-macam. Ada yang pulang, terdelapan itu pulang, model jenengan kira-kira modelnya pulang. Ada yang meneruskan 50 rakaat, 100 rakaat, bahkan konon ada yang 1000 rakaat. Baca kitab tarikh sholat tarawih, ada tarikhnya. Simpang siur sahabat sholat tarawih itu. Maka Khalifah Umar bin Khattab memutuskan sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Bid'ah itu. Tapi yang memulai siapa? Keputusan siapa? Sayyidina Umar. Bid'ah. Padahal Sayyidina Umar itu muridnya Rasulullah, yang murid yang dipercaya. Rasulullah itu wafat meninggalkan sunnah dan muridnya. Paham? Ya, ini yang melakukan keputusan itu muridnya Rasulullah. Bid'ah. Goblok banget orang itu ya, insya Allah. Yang ngomong bid'ah itu goblok banget tuh. Saya mau ngomong goblok, ngomong Gus Miftah. Tapi jadi goblok, jangan tenan itu.
Goblok, kalau Gus Miftah nanti dibully nanti. Jangan tenan goblok yuk. Pun sampai sekarang kita sholat tarawih berapa? 2 rakaat. Mengikuti keputusan Sayyidina Umar bin Khattab. Dah, kenapa Rasulullah jamaah cuma 8 rakaat? Sayang karo umatnya, melas karo umatnya. Takut sholat tarawih menjadi wajib. Maka jangan banyak-banyak, cukup 8 gitu. Karena sayang. Waktu itu Rasul masih deg-degan, ini sunnah apa wajib. Takut kalau diwajibkan, cukup 8 kalau diwajibkan. Kalau menjadi fardu. Itu namanya kita mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnati Rasulullah SAW wa jama'atus sahabah. Apa? Kita mengikuti siapa? Kita mengikuti sunnatul Rasul SAW. Jawab. Dan mengikuti jama'atus sahabah. Apa? Akan disingkat ahli sunnah wal jamaah. Wah, ceritanya gitu ceritanya. Paham boten? Tapi Quran yang ditulis zaman Sayyidina Utsman, kalau gak ada. Saya punya fotokopi Quran yang ditulis zaman Sayyidina Utsman, saya punya. Gak bisa dibaca. Kulo mboten saged maca, apalagi panjenengan nyuwun sewu. Saya gak bisa baca. Tulisannya gak sempurna. Titik saja tidak ada. Ba, ta, sama. Jim, ha, kho, podo. Dal, zal, gak ada bedanya. Ro, zai, gak ada bedanya. Ya kalau sahabat bisa baca, hafal semua. Maka setelah umat Islam semakin bertambah luas, ada seorang ulama, bukan sahabat, ulama. Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Menggagas wad'un nuqat 'alal huruf. Memberi titik pada setiap huruf untuk membedakan satu sama lain. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3 di atas 3, jim di tengah, ha non titik polos, kho di atas. Barulah umat Islam gampang baca tulisan Quran. Sudah ada titiknya. Masya Allah, jasanya besar sekali itu. Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Jasanya besar enggak? Besar sekali. Sudah ada titiknya. Masih banyak orang kesulitan baca tulisan Arab. Apalagi baca Quran lah, tulisan Arab sulit. Maka ada seorang imam, Abul Aswad Ali wafat tahun 62 Hijriah. Abul Aswad Ali wafat tahun 62 Hijriah. Setelah ada titik masih kesulitan, ada seorang imam, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Menggagas syakal, harokat, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Ya Allah, coba jasanya besar nggak itu? Besar nggak jasanya? Besar sekali jasanya, Masya Allah. Coba kalau nggak ada harokat, kita nggak bisa baca sama sekali. Orang awam, pada orang awam nggak bisa baca sama sekali. Jasanya Imam Khalil menggagas syakal, harokat. Dah, gampang baca Quran, ono harokatnya saiki. Tapi masih banyak atau ada orang yang baca Quran makhrajnya salah. Nyun sewu. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ya. Kalau panggil saya Al-Mukarram kayak sangit ngakil, insyaallah. Itu berarti keluarnya suara makhraj, keluar suara makhraj.
suara yang mengucapkan huruf itu nggak benar. Maka ada seorang imam yang berjasa besar. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Yang keras siapa? Menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid. Baru ada istilah tahun 224. Tahun 224 Hijriah. Imam Syafi'i pun wafat. Imam Syafi'i, Hanafi pun wafat pun. Imam Maliki wafat wis. 224 ada ilmu tajwid. Baru ada istilah terminologi idhar, idgham, ikhfa, iklab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, huruf halak, huruf mad. Para sahabat nggak ngerti itu. Sahabat Abu Bakar ditanya dari kubur, dibawakan dari kuburan. Yang ngerti buatan idgham, ikhfa, Abu Bakar. Apa itu? Nggak ngerti aku. Paham betul? Baru ada tahun 224 Hijriah. Setelah ada ilmu tajwid, alhamdulillah, baca Quran gampang tur benar. Gampang dan benar. Jasanya luar biasa. Luar biasa. Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Luar biasa jasanya. Menggagas, ngarang ilmu tajwid. Paham boten? Luar biasa jasanya itu. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taqtarin bi zamanin wahya lam taqtarin bi zamanin hanya mukhbiratun anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fa faqad kulla mu'jizatin minan nabiyina irja'at walam tadumi. Quran itu sulit, aneh. Kalau dilihat dari mushafnya, kertasnya, mushafnya itu baru. Hadis baru dicetak di Saudi, di Madinah tahun 2010, dicetak Surabaya, Jakarta, kan baru. Kertasnya baru, tintanya baru, dicetak menuso, makhluk baru kan ya. Tapi hakikat Quran sebagai sifatul kalam qadim. Ya Quran itu ya hadis, ya qadim, apa? Ya hadis, ya qadim. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Mushafnya hadis tapi sebagai sifat kalamullah qadim. Dari Quran itu ya qadim, ya hadis, ya baru, ya azali, dua-duanya. Oh, Quran mukjizatnya Rasulullah yang langgeng sampai sekarang. Mukjizat Nabi Musa, tongkatnya bisa jadi ular, tongkatnya bisa memukul laut merah jadi jalan tol, tongkatnya bisa mengalahkan sihir-sihir, ahli sihir. Hebat Nabi Musa. Tapi udah nggak ada. Kita nggak lihat, sudah nggak ada. Nabi Isa bisa ngobati orang sakit, lumpuh, buta, dan bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Isa itu. Nah, sekarang nggak ada kan sudah. Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan. Tinggal ceritanya nggak ada, tinggal ceritanya doang. Tapi mujizatnya Nabi Muhammad SAW di samping mujizat yang lain-lain, jelas Quran adalah
mu'jizah khalidah ila yaumil qiyamah. Mukjizatnya Rasulullah adalah Quran. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta naro ladha min wardiya syabimi kanal haudu tabyadul wujuhu bihi minal usati wa qad ja'uhu kal humami. Kalau kamu baca Quran niat karena wedi rokok, jangan wedi nang rokok, wedi ora. Jangan takut dia sama neraka. Kalau panjenengan baca Quran karena takut neraka, berarti maca Quran panjenengan sedang mematikan api neraka. Kalau jenengan takut neraka, baca Quran, berarti panjenengan lagi apa? Lagi apa? Memadamkan api neraka. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiya syabimi ka'annal haudu tabyadul wujuhu bihi minal usati wa qad ja'u kal humami. Maca Quran itu seperti apa? Haudi Rasulullah, seperti kolam Rasulullah yang orang bisa memutihkan wajahnya orang, mukanya orang yang hitam karena maksiat, anak maksiatnya mukanya hitam, bisa diputihkan dengan membaca Al-Quran. Pengen betul panjenengan nanti di akhirat mukanya putih walaupun nangkene ireng, pengen betul? Ireng lah. Tapi menaik panjenengan ahli sering baca Quran, di akhirat nanti insya Allah jadi putih. Ka'anal haudu tabyadul wujubihi, padahal tanya kal humam, koyo areng pada ireng. Tapi nak maca Quran insya Allah panjenengan di akhirat mukanya tabyadul wujuh, mukanya jadi putih. Percaya betul lagi. Percaya betul. Nah, monggo tinggal rajin maca Al-Qur'an. Insyaallah uripe tentram, damai, tenang, ngoten nggih. Barokatil Quran. Insyaallah uripe tenang, adem ayem, duwe duit ya tenang. Duwe motor ya tenang. Omeh bagus ya. Tenang, dagangnya laris ya, tenang. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, mari. Nah, monggo. Dulu orang jahiliyah hanya menghormati 3 macam orang. Berapa macam? 1. Orang masyarakat jahiliyah Arab itu sangat menghormati syair, penyanyi. Di pasar malam ukaz, kalau sudah musim haji itu di pasar malam ukaz ada lomba bikin syair. Nanti yang menang syairnya ditulis, digantung di Ka'bah. Maka terkenal ada syair 10 yang digantung di Ka'bah, mu'allaqat namanya. Syairnya digantung, ditulis, digantung di Ka'bah. Penyairnya dapat hadiah besar. Walhasil di orang jahiliyah sangat mengagumi, menyanjung-nyanjung penyair sambil di lagu-lagu itu diterbangi. Waduh, luar biasa itu. Nggak ada ilmu, nggak ada pengetahuan, pendidikan nggak ada jahiliyah, hanya ada syair, ada itu. Makanya kalau ada masih sangat menghormati penyanyi berarti jawab berarti ngaku dewe lho iki. Jadi kalau sampai masih sangat berlebihan menghormati penyanyi jahiliyah, boleh senang sedikit lah, nggak apa-apa. Sekedarnya, secukupnya.
ada pernikahan, kita ada nyanyian, nggak apa-apa, sekedarnya. Jangan sampai dangdutan, nggak sholat isya, nggak sholat subuh. Nonton dangdut sampai nggak sholat isya, nggak sholat subuh, itu jahiliyah itu namanya. Ya kalau sekedar secukupnya, ya berapa lagu, undang Inul 5 lagu 50 juta wani, berani itu. Yang undang kiai loh, jarum coklat, rokok jarum coklat. Itu berarti jahiliyah. Manggil penyanyi puluhan juta berani ngundang kiai. Apa? Jarum coklat. Karo berkat to paling. Itu jahiliyah namanya itu. Paham betul. Bukan undang saya, bukan kiai, siapa aja lah. Undang kiai. Pak kiai. Hanya dikasih jarum coklat. Berarti apa? Jahiliyah. Penjangan undang Inul 50 juta loh. Bon. Malah orang Arab menuduh Nabi Muhammad penyair. Muhammad pengen terkenal itu, maka dia nyanyi itu, ingin terkenal. Quran jawab, wa ma 'allamnahu syi'ar wa ma yambaghilah. Saya, kata Allah, saya tidak ngajari Muhammad bersyair dan tidak layak, tidak wajar kalau Muhammad menjadi penyair. Paham? Jadi orang Arab jahiliyah sangat mengagungkan penyair. Nabi Muhammad dituduh pengen terkenal, ingin terkenal itu, ingin dapat hadiah itu, maka dia baca syair, Quran, baca Quran dia baca itu tuduhnya syair itu. Nah, yang kedua, orang jahiliyah Arab waktu itu sangat menghormati kahin, dukun. Kalau dengan dukun hormat banget. Orang Arab itu malah menuduh Nabi Muhammad itu dukun. Yang dibaca Muhammad itu mantra-mantra paranormal itu. Pengen terkenal itu Muhammad itu. Orang jawab, wala biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra, dukun. Jadi kalau ada orang sering sowan nang dukun berarti yang keras, rajin sowan ke dukun berarti beda dengan minta doa kiai, beda loh. Kalau minta doa kiai kula badhe calon DPR nyuwun dipundungaken kiai ndonga, betul itu ndonga namanya. Dukun kan ono menyan dibakar di pojok rumah, ngoten nggih. Ada sesajen, itu dukun namanya. Kalau hanya doa kiai beda. Kiai pangestenipun dalam badhe maju calon bupati, didoakan, namanya doa. Kalau ada sesajen, ada menyan, ada apa ditaruh pojok-pojok, namanya kahana, kedukunan namanya. Paham? Monggo, hilangkan itu, semuanya hilangkan, jauhi itu. Yang ketiga, orang jahiliyah sangat menghormati sahir, tukang santet yang bisa membunuh orang, membunuh lawan, membuat celaka pada tetangga yang memusuhi atau yang bentrok lah. Malah Nabi Muhammad dituduh yang dibaca Muhammad itu sihir. Wa yaquluna in hadza illa sihrum mubin. Ini baca Muhammad tuh mantra-mantra santet itu, sihir itu. Quran jawab tegas, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan karangan Muhammad, bukan gagasannya Muhammad, tapi langsung wahyu dari Gusti Allah. Jadi
kalau ada panjenengan yang pernah tekonang tukang sihir santet suruh membunuh lawannya, berarti panjenengan jahiliyah. Ojo ya. Bagaimanapun permusuhan dengan tetangga, dengan pesaing kita, gak usah pakai santet, gak usah. Ya pokoknya dihadapi aja, misalkan dua musuh, dihadapi saja, gak usah pakai santet. Iku panjenengan saumpama panjenengan dugi nang tukang sihir, ibadah panjenengan, ibadah kulo bareng kita ini semuanya, kalau datang ke sihir 40 hari boten diterima kalau Gusti Allah. Sholatnya kita, puasanya kita, baca Quran kita, sedekah, bener niku selama 40 hari. Barang siapa mendatangi tukang santet pun. Begitu pula ada ulama berjasa besar, ana wong maca Quran, wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Salah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar, wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Kalau Rasulullah bacanya, kalau baca warasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Tapi kalau baca warasulih, Allah tidak melindungi musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Lahirlah ilmu nahu. Pertama kali ada ilmu hadis, sebabnya orang baca Quran salah. Yang pertama kali menggagas ilmu nahu seorang ulama namanya Amr bin Kumbur, yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Nulis kitab 5 jilid namanya Alkitab, Baru ada terminologi istilah mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bih, maf'ul lah, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak, hal, tamyiz dan seterusnya. Itu gagasannya Imam Sibaweh. Mohon maaf nih, Imam Sibaweh bukan orang Arab. Imam Sibaweh orang Persia. Imam Sibaweh itu orang Persia, bukan orang Arab. Tapi menggagas grammar Arab. Ilmu nahunya tata bahasa Arab. Bukan orang Arab Imam Sibaweh itu. Ya Allah, luar biasa itu. Bon. Ada lagi. Pada tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin. Banyak hadis palsu, bohong. Qala Rasulullah bohong. Maka beliau mengumpulkan ulama. Ayo, siapa yang bisa ngarang ilmu metode menseleksi berita? Yang ngacung satu orang yang angkat tangan. Namanya Imam Syihabuddin Romahurmuzi. Bukan orang Arab, bukan orang Romahurmuz, orang Persia. Kalau supaya ingat, gampang ingat, mantan ketua P3 Romi itu namanya Romahurmuzi namanya. 1 minggu ilmunya jadi. Menghadap khalifah, ilmunya udah jadi nih. Namanya ilmu mustalahul hadis. Hadis bisa dianggap sahih kalau memenuhi 4 syarat. Pertama, muttasil, antara murid karo guru ketemu langsung. Misalkan saya ngomong kata Gus Dur, benar itu sebenarnya ketemu Gus Dur. Ya kalau saya bicara kata Mbah Hasyim Asy'ari, bohong, salah, karena saya nggak ketemu Mbah Hasyim. Kecuali kata Gus Dur, kata Kiai Wahid, kata Mbah Hasyim, baru benar itu. Paham betul, paham betul? Namanya ilmu mustalahul hadis. Kalau nomor 2 syaratnya dhabit,
Gurunya ini hafalan, gak pernah lupa. Gak pernah lupa hafalannya. Dobit. Nomor 3, gurunya thiqah, bisa dipercaya. Tidak pernah nyolong sendal di masjid. Gak pernah ngambil uang di kotak masjid. Nah itu, gurunya harus begitu orangnya. Artinya apa? Tidak pernah melakukan hal-hal yang kecil. Dosa kecil gak pernah, apalagi dosa besar. Namanya thiqah. Nomor sekawan, adil. Kalau 4 syarat terpenuhi, maka hadis itu dianggap sahih. Tapi kalau syaratnya kurang 1, hasan, kurang 2, dhaif. Dhaifnya mauquf, munqati', apalagi maqtu', mursal, mu'allal, mu'dhal, dan seterusnya. Itu namanya ilmu mustalahul hadis. Pesantren harus menekuni ilmu ini bitatbiq, dengan dipraktekkan. Kalau orangnya nggak pesantren hanya cukup Roy Bukhari, Roy Muslim, pasti sahih, ngambilnya dari kalender. Tapi kalau santri nggak boleh, langsung kitab Bukharinya, dan harus tahu mengapa hadis ini sahih, harus tahu itu. Kan rawinya ini. Mengapa ini dhaif? Rawinya ada yang lemah, gitu ya. Itu supaya pesantren otaknya cair. Tidak hanya Roy Bukhari, Roy Muslim. Memang iya, kalau Roy Bukhari Muslim pasti sahih. Tapi kita harus tahu mengapa Imam Bukhari menganggap sahih. Ini dhaif. Mengapa hadis menjadi dhaif? Monggo dipikir supaya santri otaknya cair. Kita butuhkan kiai-kiai muda yang cerdas. Kiai Dimyati Rois Kaliwungu wafat, Kiai Maimun Bahmun wafat, dan kiai-kiai sepuh wafat. Jarang sudah kiai alim sekarang. Kiai Ma'ruf Amin lah, Imam Amin, Alamah. Yang muda-muda Gus Baha, Kiai Afifuddin Muhajir, Afifuddin Dimyati, yang lumayan yang muda-muda ini. Tapi masih kurang kebutuhan kita terhadap ulama yang betul-betul bahar, betul-betul tafaqquh fiddin, paham agama secara mantap, secara dalam. Kita butuh sangat banyak, sangat kurang. Jangan terpengaruh dengan titel. Dokter Andes belum tentu pinter, dokter belum tentu pinter. Tapi yang jelas kenyataannya, faktanya, seperti Gus Baha itu bukan dokter, bukan apa. Gus Dur itu bukan S1 aja nggak tamat. Gus Dur itu mau di Mesir nggak tamat, pindah ke Irak nggak tamat. Gus Dur itu S1 aja enggak itu, makanya nggak punya ijazah Gus Dur itu. Tapi luar biasa. Nah ini yang kita cari, kiai yang betul-betul fuqaha, mutafaqqihin, dan betul-betul rasikhina fi ilmihim, mantap dalam ilmunya. Bisa kita percaya sebagai marji', referensi, tempat bertanya, tempat kita mencari ilmu, menjawab pertanyaan, untuk melayani kebutuhan masyarakat Islam. Paham betul? Mudah-mudahan pesantren bisa mencetak kader-kader yang betul-betul tafaqquh fiddin. Nah, Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita semuanya. Antara lain. Nah, manusia itu punya 2 hawa nafsu. Berapa? 2. 1 nafsu ghadabiyah, 2 nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah, ambisi. Saya harus jadi presiden, saya harus jadi gubernur, bupati, lurah, kepala, komandan, pimpinan, ketua. Saya harus jadi mudir, direktur, imam, nggak mau makmum. Ini namanya datangnya dari nafsu ghadabiyah. Dari apa? Saya harus menang. Tapi dengarkan, jangan salah paham.
Tapi kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, saya harus jadi bupati. Kalau saya bupati maka akan saya usahakan menghilangkan kemiskinan, menghilangkan penyakit. Masa harus semuanya sejahtera, sehat-sehat, akan memudahkan segala fasilitas yang ada. Jalan-jalan halus, kebersihan kita perhatikan. Seumpama ada orang yang ingin begitu, itu berarti nyata saya nggih. Tujuannya ibtigha amardhatillah, mencari doa Allah. Tujuannya bukan mencari apa-apa. Maka nafsu ghadabiyahnya ganti jenenge. Namanya ganti apa namanya? Himmah. Apa? Himmah. Bukan nafsu ghadabiyah. Ya memang datangnya nafsu ghadabiyah. Tapi kalau baik namanya himmah. Strong will. Kemauan yang keras, himmah itu. Ya orang yang paling himmahnya besar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang himanya besar. Saya harus menang, gak mau kalah. Maka setiap perang Nabi Muhammad selalu menang, kecuali sekali yang kalah. Perang Badar 314 melawan 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 ngepung kota Madinah. Di dalam kota Madinah hanya ada orang 800 orang Islam. Dikepung 10.000 menang. Yang 800 orang Nabi Muhammad menang. Fathu Makkah menang. Perang Hunain, perang Taif, perang Mu'tah, perang Bani Mustalik menang. Lalu punya tekad, saya harus menang. Hanya itu tekadnya. Bukan dengan uang. Bukan dengan kecanggihan senjata. Nih, Iran nih orang yang himanya besar dan senjata pun canggih senjatanya. Dan himanya besar sekali. Melawan Amerika loh. Melawan Amerika. Bukan Israel saja bukan. Melawan Amerika. Dan dunia tercengang. Ternyata Iran sudah canggih senjatanya. Bisa mengalahkan Iron-nya Israel. Yang konon katanya bisa menolak rudal yang datang ke Israel. Ternyata jebol semuanya. Ya, rudal-rudal Iran yang namanya Al-Fatah, Sijil, apa namanya, macam-macam namanya itu. Ada berbobot 2 ton. Kecepatan larinya 5 kali lipat lebih cepat daripada suara. Itu rudalnya Iran. Berangkat dari mana itu? Dari himmah. Apa namanya? Bung Karno. Indonesia merdeka. Dari himmah itu. Bukan uang, bukan senjata. Ternyata merdeka betul. Ya Hasyim Asy'ari. NU besar. Ternyata NU besar juga. Dengan himmah. Bukan dengan uang, bukan dengan kekerasan. Monggo. Pengurus NU semuanya harus himmahnya besar. Harus tekadnya besar. Apa yang kita hadapi anggap saja kecil. Fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil adhaimu. Kalau orang jiwanya krempeng, ada problem sedikit dianggapnya besar. Tapi kalau orang berjiwa besar, problem sebesar apapun, tantangan halangan sebesar apapun dianggap kecil. Itulah orang himmahnya besar. Monggo, NU-nya, pesantrennya semuanya harus punya bekal himmah yang besar. Dari hawa nafsu ghadabiyah
menjadi himmah. Nomor dua, azimah. Apa azimah itu? Saya ingin kaya, saya ingin uangnya banyak, perusahaan maju, jadi konglomerat. Asal niatnya baik, tujuannya baik, maka namanya bukan hubbud dunya, bukan, tapi namanya azimah namanya. Apa namanya? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Mari kita bangun azimah agar kita hidup sejahtera. Itu perintah Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aja sampai sampeyan meninggal dunia meninggalkan anak yang melarat, usahakan kita meninggal dunia bisa mewariskan harta yang cukup agar anak cucu kita diwaris aqwiya, tidak dhi'afan, tapi apa? Aqwiya, sejahtera. Mari, Indonesia ini sangat kaya raya alamnya. Batu bara, nikel, boksit, granit, mangan, apalagi timah, emas, berlian, intan, gas, minyak, bahkan uranium ada di Indonesia ini. Mengapa kita masih melarat? Kita harus kaya karena Indonesia itu kaya. Kalau udah kaya, untuk berjuang, untuk zakat, sedekah jariyah, infak. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pernah sedekah gandum diangkut 700 onta, gak dihitung berapa karung, yang jelas diangkut dengan onta 700. Kenapa? Karena kaya dan loman, kaya dan dermawan. Sayyidina Utsman sahabat tuh. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wakaf datang dusun Fustot, Kairo, Mesir. Desa yang ada kuburannya Imam Syafi'i, Abu Ja'far Al-Ansari, Ibnu Hajar Asqalani, itu kuburan situ. Waqi' bin Jarrah, Imam Waqi' bin Jarrah, desa Fustot namanya. Di sana ada wakafnya Syekh Abdul Qadir Jailani 10 hektar sampai sekarang. Rusun orang tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Wali pada wakaf. Dapat jenengan di wali orang tahu wakaf. Karena kaya. Paham betul? Yai Wahab mensosialisasikan NU, menyebarkan NU sampai ke Konang Palembang. Ketemu dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang, berdiri NU di Palembang. Ke Menes Pandeglang Banten. Saya saja sekarang ke Pandeglang Menes itu males, jalannya belok-belok, apalagi zaman tahun 30-an apa mana. Berdiri NU di Banten, Kiai Abdurrahman. Ke Bogor, Ajengan Pagentongan, namanya Kiai Abdul Hamid, dari NU di Bogor. Ke Jakarta Betawi, Guru Marzuki Cipinang. Cirebon Kiai Abbas Buntet. Lasem Bamasum, Semarang Kiai Ridwan. Kudus Raden Asnawi. Cepu Kiai Ihsan. Lombok, sama ke Lombok Kiai Wahab. Lombok Tengah Kiai Faisal, Kiai Hasun. Menyebarkan NU Kiai Wahab muter-muter tahun 30-an tanpa proposal, uangnya sendiri. Jadi NU ini jasanya Kiai Wahab luar biasa. Fikran wa amalan, berpikir dan aktivitas dan uangnya juga. Kiai Wahab nih, barokah Kiai Wahab NU sampai sekarang besar nih. Barokah berjuang Kiai Wahab, sak duitnya pisan. Pergi ke sana kemari,
tanpa minta sumbangan siapa-siapa. Ya, kenapa? Karena kaya, punya Ki Wahab itu. Orang punyalah, orang kaya lah. Rumahnya di Surabaya. Rumahnya Surabaya itu yang sekarang jadi kantor NU cabang kota Surabaya. Sampai sekarang. Itu kantor NU kota Surabaya, rumahnya Ki Wahab. Ya Allah. Oleh karena itu kita harapkan kiai-kiai juga harus kaya. Sejahtera lah, bukan kaya konglomerat. Harus sejahtera. Tidak boleh kita kelihatan menyedihkan, kelihatan dhaif. Enggak, jangan. Wal yakhshal ladzina tarku min dzurriatan dhi'afan, itu jangan. Kita harus meninggalkan aqwiya, tunjukkan kita juga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah kita sebenarnya. Oleh karena itu sekali lagi kita harapkan warga masyarakat pesantren berangkat dari sikap kita mendapatkan makom di depan Allah, harus betul-betul semua amalnya keluar dari kalbu. Kalbu isinya basirah. Basir itu apa? The eye of heart, penglihatan batin. Bal insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Setiap manusia dua mata hati. Untuk apa itu mata hati? Untuk fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Itu basirah yang tahu. Kalau ini basor. Kalau mata yang lahir namanya basor, mata hati namanya basirah. Kalau sudah tahu ini benar, ini salah, maka basirah akan perintah kepada bagian qalbu yang kedua, namanya dhamir, conscience, moral. Tahu jujur itu benar, maka dhamir akan mengatakan jujurlah kamu, if'al. Tahu kata basirah bohong, nipu, tukaran, bertengkar itu salah, maka dhamir, conscience akan mengatakan jangan kamu lakukan, la taf'al, don't do that. Jadi luar biasa kita manusia ini. Sebenarnya nggak usah ngaji, nggak usah takon kiai, nggak usah tanya kiai. Baik buruk kita tahu. Ini benar, ini salah kita tahu. Jujur baik, bohong salah. Sesuai undang-undang itu benar, melanggar undang-undang itu salah. Amanah itu baik, korupsi itu salah. Semua orang tahu itu. Nah, tinggal nanti conscience, dhamir, bagian kedua dari hati, perintahnya jujurlah kamu, jangan korupsi. Itu ada. Setiap manusia ada gitu. Dalam hati manusia ada. Nah, kalau sudah kondisi mengatakan if'al dzalik wala taf'al dzalik, kerjakan yang baik, tinggalkan yang buruk, maka akan estafet oper ya pada terakhir namanya fuad. Apa fuad itu? Nurani, depth of heart, intinya hati. Fuad inilah yang akan mengeluarkan vonis kita ini benar apa salah. Itu fuad. Sedangkan fuad ini tidak bisa bohong. Maka zabal fuadu maro'a. Yang bohong itu cangkem, yang bohong itu. Demi Allah saya tidak berbuat. Iya. Demi Allah sumpah saya enggak korupsi. Iya, korupsi, ya. Demi Allah saya dapat sedikit. Banyak. Fuad itu. Bukan saya yang itu. Saya. Mulutnya bohong, fuadnya mengakui dengan jujur. Maka fuad ini sangat penting sekali. Semua orang harus menghidupkan, mengaktifkan fuadnya. Terutama penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, semua. Ya kita juga, pejabat juga harus mendengarkan suara fuadnya. Karena yang tidak pernah bohong itu adalah fuad. Kalau sudah kita kata fuad itu baik, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang saleh. Nah, tarekat itu adalah dalam rangka mendidik, mengeducation,
rohani kita, kalbu kita, agar cepat sekali melakukan perubahan dalam spiritual kita, namanya kuantum. Itu artinya kecepatan, mempercepat aktivitasnya kalbu. Sehingga kalbu kita menjadi baik, kalbu menjadi bersih, hati kita menjadi jernih. Itu merupakan revolusi spiritual, taurah ruhiyah. Ini harus betul-betul melahirkan hati yang cerdas, hati yang soleh, hati yang penuh ikhlas. Hilangkan takabur, hasud, dengki, suudzon, adawah, baghdha. Isilah hati kita dengan tawadhu, sabar, tawakal, ridho, ikhlas. Barangkali seperti itulah keadaan kita semuanya. Kadang-kadang kita ini menilai orang bisa, tapi tidak bisa menilai diri kita sendiri. Muhasabatun nafas, evaluasi, koreksi pada dirinya sendiri. Saya ini baik apa buruk? Silakan koreksi diri sendiri. Kalau sudah muhasabatun nafas, meningkat pada mu'atabah, blaming self, menyalahkan diri kita sendiri. Jangan menyalahkan orang lain. Saya banyak dosa, saya banyak keliru, saya terbatas, saya bodoh, gitu loh. Saya ini do'if, lemah, terbatas saya ini. Namanya mu'atabatun nafas. Kalau sudah muhasabah, introspeksi, dan mu'atabah, blaming self, menyalahkan diri sendiri, insya Allah akan meningkat pada muraqabah, membangun optimistis, membangun roja, optimis yang akan datang. Saya akan lebih baik dari sekarang, saya akan menjadi baik karena kita sudah mengoreksi diri kita, kesalahan-kesalahan kita dandani, kita perbaiki diri kita, siap menghadapi masa depan yang lebih baik. Itu namanya muraqabah. Semuanya harus dibawa bimbingan mursyid, bimbingan guru yang betul-betul berkualitas. Gurunya, mursyidnya harus berkualitas. Itulah namanya suhbah. Harus bersama dengan guru yang betul-betul berkualitas. Gak bisa sendirian, gak bisa sendirian. Bimbingan rohani gak bisa sendirian, harus punya guru. Walaupun misalkan nanti muridnya lebih daripada gurunya, gak apa-apa. Imam Ghazali lebih dari muridnya, lebih dari gurunya. Ibnu Arabi lebih daripada gurunya, gak apa-apa. Kita misalkan nantinya akan lebih daripada mursyid kita, gak apa-apa. Tapi tetap saja mulai memasuki spiritual harus punya kunci yang sah, kunci yang legal. Nah, kunci itu adalah kita berguru pada seorang mursyid. Tidak boleh tidak berguru. Kalau nggak berguru nanti kita sombong, nanti kita takabur, nanti kita terselip dalam hati kita, saya luar biasa, tanpa guru pun kita bisa. Gitu loh, nanti yang takut itu nanti yang ujubnya itu. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas undangannya. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.